kata Khalid Mish'al, ketika yang membantu itu adalah saudara seiman. Buat yang menyalahkan kami karena pergi ke Iran dan menerima bantuan dari Iran, silahkan buka pintu kalian, buka bantuan dari kalian, gantikan posisi Iran itu, niscaya aku akan tinggalkan Iran dan aku akan lebih senang bersama kalian. Itu jawaban Khalid Mish'al. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bagaimana kedekatan Syiah dengan Hamas. Kenapa itu bisa terjadi? Begini, sobat sekalian. Saya akan membuat sebuah ilustrasi yang mudah untuk difahami. Bila seseorang rumahnya dirampas oleh penjahat, kemudian dia hanya diberikan satu ruangan di pojok rumahnya saja, dan dia hidup dengan seluruh keluarganya, sementara sisa rumahnya yang luas itu diambil alih oleh penjahat. Apa yang paling diperlukan oleh orang ini? Yang dia perlukan adalah dia memiliki kekuatan untuk merebut kembali rumah tersebut. Kemudian dia pergi kepada tetangga-tetangganya yang seakidah, yang mungkin sholatnya bareng-bareng di masjid, jamaah di masjid. Pergi ke tetangga pertama, dia ketuk rumahnya, saya butuh bantuan untuk mengusir penjahat di rumah kami. Kemudian rumah tersebut mengatakan, tetangga tersebut mengatakan, oh kami nggak bisa, kami nggak mau kalau membantu untuk mengusirnya. Ini saya kasih aja makanan, saya kasih aja uang buat kalian. Kemudian mengetuk tetangga yang kedua, demikian juga jawabannya. Tetangga ketiga, demikian juga. Padahal semua ini mereka adalah teman satu masjid, satu akidah, ya, sama-sama ahlu sunnah. Nah kebetulan di seberang sana ada rumah. Di antara tengah-tengah rumah itu ada seorang Syiah. Kita tahu Syiah aliran sesat. Syiah itu aliran yang para ulamanya, orang-orang yang mengerti, itu dianggap sebagai orang yang kafir karena mereka mengkafirkan para sahabat, kemudian mengatakan Al-Quran tidak otentik dan macam-macam. Bukan pembahasan kita kali ini tentang kesesatan Syiah, tetapi jelas Syiah itu adalah sesat dan kita tidak menganggapnya sebagai salah satu madhab dalam Islam. Nah, kebetulan penganut Syiah tadi itu, dia menawarkan kepada orang ini, orang yang sudah berputus asa, keliling kemana-mana untuk mendapatkan bantuan, mengusir orang yang merampas rumahnya, semuanya nggak ada mau ngasih bantuan, kecuali orang Syiah tadi. Dia mengatakan, nih, saya kasih ke kamu bantuan, saya kasih kamu senjata, saya kasih kamu perangkat-perangkat untuk berperang dengan pemilik rumah tersebut. Kira-kira diterima nggak bantuan itu? Ya. Di sini kita akan melihat, kalau orang tadi itu menerima bantuan tadi, tapi dengan syarat dia menjadi Syiah, maka salah. Ya. Tapi kalau dia terima bantuan itu setelah dia dinistakan atau ditinggalkan oleh tetangga-tetangganya yang ahlu sunnah, maka dia menerima tapi tanpa syarat. Oke, saya terima bantuanmu, tapi saya nggak bisa masuk Syiah ya, saya tetap ahlu sunnah loh. Nah, oke, nggak apa-apa, ini terima saja. Nah, kemudian dia terima, maka apakah itu salah? Apakah orang yang menerima bantuan seperti ini salah? Tentu saja tidak salah. Bahkan kalau kita mau menyalahkan, ya salahkan dulu nih tetangga-tetangganya yang ahlu sunnah. Kenapa dia nggak bantu yang sesama saudaranya? Nah, inilah yang terjadi di Palestina. Inilah yang terjadi pada Hamas. Dan kenyataan ini itu dijelaskan oleh pemimpin Hamas, Khalid Mish'al, dalam wawancaranya dengan TV Arabia. Dia menjelaskan, orang bertanya, kenapa kok Hamas punya kedekatan dengan Syiah? Jawab Khalid Mish'al, saya itu justru berharap tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami, yang sama-sama seakidah, atau sama-sama Arabnya, negara Arab, sekitarnya, ya, membantu kami, tapi mereka tidak membantu kami. Ya, kalau bantu hanya bantu logistik saja, membantu makanan atau uang saja. Tetapi yang membantu apa yang betul-betul kami butuhkan, yaitu bantuan kekuatan dan senjata, itu Iran. Ya. Nah, bagaimana kami tidak menerima? Sungguh kami lebih senang, kata Khalid Mish'al, ketika yang membantu itu adalah saudara seiman. Buat yang menyalahkan kami karena pergi ke Iran dan menerima bantuan dari Iran, silahkan buka pintu kalian, buka
bantuan dari kalian, gantikan posisi Iran itu, niscaya aku akan tinggalkan Iran dan aku akan lebih senang bersama kalian. Itu jawaban Khalid Mash'al. Kenyataan ini, sobat sekalian, benar-benar terjadi pada bangsa Palestina. Gaza itu tidak memiliki pintu keluar. Seluruh pintu keluar Gaza itu menuju ke wilayah yang dikuasai oleh Yahudi laknatullah, dikuasai oleh Israel. Hanya ada satu pintu yang terbuka keluar, yaitu yang disebut dengan pintu Rafah. Pintu Rafah ini terbuka kemana? Terbukanya ke Mesir. Terbukanya ke Mesir. Nah, Mesir itu ahlu sunnah. Bahkan madhabnya itu sama dengan madhab penduduk Gaza. Sama-sama bermadhab Syafi'i dalam masalah fikihnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Mesir? Mesir mengikat perjanjian dengan Yahudi Israel. Dia tutup pintu Rafah, ya, sehingga tidak ada bantuan masuk ke Gaza. Kalaupun masuk dengan sangat-sangat sulit sekali. Nah, kemudian Mesir dalam perselisihan ini justru lebih berpihak kepada Israel daripada saudaranya yang ada di Palestina. Coba bayangkan, ini tetangga yang sama tadi itu, yang semadhab, nggak mau mendukungnya. Nah, ini yang terjadi di Palestina. Nah, kemudian, siapa penguasa Mesir? Presiden Mesir saat ini adalah Asisi. Nah, Asisi ini melakukan kudeta terhadap presiden yang lama, yaitu Presiden Mursi, rahimahullah, ya, yang mati di dalam penjara, dikudeta oleh Asisi. Jadi, dan ketika Asisi mengkudeta Mursi, di mana Mursi ini dulu dikenal adalah presiden yang mendukung Palestina. Di zaman Mursi itu dibuka perbatasan, Masya Allah, orang-orang Palestina itu bahagia sekali ketika Mesir dipimpin oleh Mursi. Mursi dikudeta oleh Asisi. Proses kudeta ini didukung oleh siapa? Didukung oleh negara-negara Arab sekitar, didukung oleh Emirat Arab, didukung oleh Saudi Arabia, didukung oleh negara-negara Teluk. Coba bayangkan, mereka mendukung pemimpin yang pro-Israel, yang akan menyusahkan Palestina. Itu yang terjadi. Nah, kira-kira kondisi seperti ini, mana yang lebih pantas untuk kita kritik dan kita anggap sebagai aliran sesat? Orang yang mendapatkan bantuan dari Syiah karena keterpaksaan, ataukah orang yang sama-sama ahlu sunnah tapi nggak mau bantu saudaranya yang sesama ahlu sunnah? Mana yang lebih pas untuk dikritik dan dihujat? Coba kita bicara dengan akal sehat dan hati nurani yang bersih. Kira-kira mana yang lebih pas untuk dikritik? Sobat sekalian, sekarang tinggal masalahnya, kita melihat Hamas itu ketika menerima bantuan dari Iran, bisa benar, bisa pada posisi yang salah. Kapan pada posisi yang salah, kapan pada posisi yang benar? Pada posisi yang benar, ketika dia hanya mengambil bantuan tersebut, tetapi tanpa syarat, tanpa harus mengikuti kesesatan Syiah. Sampai di sini, nggak boleh ada orang menghujat. Ya, nggak boleh ada orang menghujat. Di sini tidak ada yang salah dari Hamas. Karena dalam siasat syariah pun, pembahasan dalam fikih siasat syariah ini sesuatu yang tidak salah ketika seseorang mengambil bantuan bahkan dari orang kafir, ya, ketika dalam kondisi terdesak untuk menghadapi kekafiran atau bahaya yang lebih besar. Nah, itu tidak ada, sama sekali tidak salah. Kapan Hamas dinyatakan salah ketika menerima bantuan dari Iran? Ketika dia menerima bantuan tersebut dan kemudian pada saat yang sama dia menjual akidahnya, menjual ahlu sunnahnya, dia berganti menjadi Syiah. Ya, saat itu maka Hamas boleh kita kecam, boleh kita sesatkan, boleh kita tidak semangat mendukungnya, karena dia bukan lagi ahlu sunnah.